Berhubung kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana di dalamnya ada ibadah udhiyah atau kurban, insyaallah untuk pertemuan sekarang dan berikutnya kita akan membahas tentang fikih kurban. Dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 34, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. Surat 22 surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat, ja'alna mansaka, telah kami jadikan penyembelihan sebagai syariat. Liyadhkuru ismallah, supaya mereka menyebut nama Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahun wahid, maka ilahmu adalah ilah yang esa. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kamu kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembira orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan penyembelihan itu syariat bagi setiap umat, menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkannya, umat sebelum itu pun telah mendapatkannya, sekalipun mungkin ada cara atau teknis yang berbeda. Kemudian, supaya kita menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan. Jadi ibadah yang berbentuk penyembelihan, mansaka atau nusuk, di dalam ayat ini disebut untuk mensyukuri nikmat Allah berupa harta benda seperti hewan ternak. Dengan menyebut nama Allah, kita buktikan kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan berupa hewan ternak atau berupa harta benda. Maka laksanakanlah apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dan Allah akan memberikan balasan. Makanya Nabi disuruh untuk memberitahukan, wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembira orang-orang yang patuh, mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah, ya khususnya nanti hadis yang berbicara tentang masalah udhiyah, mudah-mudahan kita bisa jelaskan merujuk kepada kitab Bulughul Maram. Namun yang perlu kita jelaskan yang pertama adalah hadis tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Nah, hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamu 'ashrin. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari di mana amal saleh lebih Allah cintai dibanding amal saleh pada hari-hari ini, yaitu hari 10 awal Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, sekalipun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ya, sekalipun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, kecuali ada yang berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali membawa sesuatu pun, karena dia gugur di medan perang, dapat dia mati syahid, syahid dunia dan akhirat. Kalau itu pembandingnya, maka syahid dunia akhirat tersebut lebih baik baginya.
Tapi kalau yang lain, maka amal saleh di 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai dibanding amal saleh pada hari-hari lainnya. Yang menjadi perhatian kita adalah lafaz yang Nabi pakai, al-amalus saleh, amal saleh. Jadi amal saleh dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai. Lebih Allah cintai itu menghendaki lebih besar pahalanya, lebih tinggi nilai ibadahnya. Nah, oleh kerana itu amal saleh di 10 awal Zulhijjah adalah amal saleh yang paling utama. Bahkan sebagian ulama berpendapat lebih utama dibanding 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang lain berpendapat 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih utama karena di dalamnya ada malam yang ibadah lebih baik daripada 1000 bulan nilainya. Maka terjadi perbedaan pendapat kalau pertanyaannya, manakah yang lebih utama, 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 awal Zulhijjah? Kemudian di dalam hadis tersebut tidak disebutkan amal saleh tertentu. Tidak ada puasa disebutkan, tidak ada pula sedekah, tidak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang Nabi sebutkan adalah umum amal saleh. Jadi apapun amal saleh bapa dan ibu dilakukan di 10 awal Zulhijjah, itu dibanding melakukannya di luar 10 awal Zulhijjah, dia lebih utama. Nah, berapa utamanya, berapa pahalanya tidak dijelaskan. Yang disebut lebih utama, lebih Allah cintai. Kemudian bagi orang-orang yang mengkhususkan amal saleh tertentu, kalau dia khususkan puasa yang disebut dengan puasa Zulhijjah misalnya, atau puasa 10 awal Zulhijjah, maka kalau disebut dengan puasa Zulhijjah, kadang-kadang puasa Zulhijjah itu maknanya adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Sebagaimana sering disebut puasa Muharram, dan yang dimaksud adalah puasa tanggal 10 Muharram. Bukan puasa 10 awal Muharram, tapi tanggal 10 saja kita puasa. Kalau disebut puasa 10 awal Zulhijjah, yang tanggal 10 jelas Bapak Ibu tidak boleh berpuasa, karena kita dilarang puasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau tanggal 9 kita niatkan puasa 10 awal Zulhijjah, tanggal 9 jelas ada puasa yang lebih utama. 1 hari, satu tahun, di dalam 1 tahun yang paling utama itu adalah hari ke-9 bulan Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Hari apakah yang paling mulia dalam setahun itu? Hari Arafah. Nah, tanggal 9 kita bisa saja puasa bulan haram, karena Zulhijjah termasuk bulan haram. Kita bisa saja puasa hari Senin kalau bertepatan nanti dengan hari Senin. Tetapi yang paling utama tanggal 9 Zulhijjah adalah puasa hari Arafah. Shaumu yaumi Arafah yukaffirus sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang mengkhususkan puasa saja 10 awal Zulhijjah, dasarnya kurang kuat. Adapun hadis-hadis yang mengkhususkan puasa di 10 awal Zulhijjah itu puasa sehari sama dengan nilai puasa sebulan. Kemudian qiyamul lail di malam harinya sama dengan qiyam di malam Lailatul Qadar. Kemudian berbagai macam keutamaan puasa 10 awal Zulhijjah, khusus puasa saja. Itu semua hadis yang bicara tentang hal itu dilemahkan oleh para ulama, seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya yang meneliti hadis seputar keutamaan berpuasa di 10 awal Zulhijjah dalam artian khusus puasa saja. Mungkin ini yang mendorong orang untuk mengkhususkan puasa 10 awal Zulhijjah. Sementara hadis sahih dari Nabi, hadis Imam Al-Bukhari, tidak menyebut puasa tapi menyebut lafaz umum, yaitu amal saleh. Sekalipun ada nanti hadis yang menyebut puasa misalnya, kemudian menyebut sedekah. Sedekah di 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai dibanding sedekah di luar 10 awal Zulhijjah.
atau puasa 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai dibanding puasa di luar 10 awal Zulhijjah. Nah, itu tidak menjadi pengkhususan, karena menyebutkan beberapa anggota yang umum tidak otomatis menjadi pengkhususan kalau yang disuruh hanya dia saja. Zikru ba'di afradil am la yufidu takhsis, kan begitu kaidahnya. Nah, kenapa? Karena dia searah. Ya, Nabi suruh amal saleh. Kemudian kemudian sedekah, puasa itu adalah amal saleh. Jadi bukan berarti ketika Nabi bersabda amal saleh di 10 awal Zulhijjah lebih utama. Lalu dalam hadis lain disebut amal salehnya puasa, sedekah, baca Al-Quran. Lalu kita katakan khusus yang 3 itu saja. Enggak. Yang 3 itu masuk kepada yang umum dan dia tidak bertentangan hukumnya. Kalau ada pertentangan hukum itu baru pengkhususan namanya. Ya, amal saleh 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai dibanding amal saleh di luar 10 awal Zulhijjah kecuali ya puasa. Itu ialah tuh pengkhususan namanya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, berpuasalah kalau memang amal saleh yang ingin kita perbanyak di 10 awal adalah puasa. Kalau nak taluk puasa ya berzikirlah. Hendak lo berzikir, sedekahlah. Hendak bersedekah, salat malam, baca Al-Quran. Kalau bisa dikhatamkan tanggal 10 atau tanggal 9. Banyak amal saleh yang bisa Bapak Ibu lakukan di 10 awal Zulhijjah. Lakukanlah. Bukti kita beriman dengan apa yang Nabi bawa. Kalau 10 awal Zulhijjah amalannya luar biasa. Lebih baik bahkan kata sebagian dibanding 10 terakhir bulan Ramadan. Itu hadis tentang 10 awal Zulhijjah, dorongan untuk memperbanyak amal saleh. Siapa yang memperbanyak amal saleh dalam bentuk puasa silakan. Siapa yang ingin memperbanyak amal saleh dalam bentuk sedekah juga silakan. Membaca Al-Quran silakan. Menuntut ilmu agama juga silakan. Seandainya ada yang ingin memperbanyak puasa, bagaimana caranya? Ya, puasa yang bisa kita kerjakan di waktu tersebut. Apa puasa yang bisa kita lakukan 10 awal Zulhijjah? Bisa saja dia puasa tanggal 1 sampai 8 mengqadha puasa Ramadannya. Bisa saja dia puasa sunat yang di dalam hadis kuat dasarnya. Yang paling memungkinkan dan bisa membuat dia puasa beruntun dari tanggal 1 sampai 8 puasa bulan haram, karena Zulhijjah termasuk bulan haram. Kalau dia ingin puasa Nabi Daud tanggal 1 puasa, tanggal 2 tidak, tanggal 3 puasa, tanggal 4 selang-seling sampai nanti tanggal 9 dia puasa hari Arafah, silakan juga. Siapa yang ingin puasa Senin Kamis saja sudah silakan. Nah, siapa yang ingin puasa apa lagi yang mungkin dikerjakan, silakan. Tanggal 9 yang jelas paling utama Arafah, itu jelas. Tanggal 10 yang jelas itu tidak puasa lagi. Kalau ada puasa itu sekedar menahan sampai salat selesai dilaksanakan. Itu Bapak dan Ibu. Jadi bukan kalau bagi kami niatnya puasa Zulhijjah, tidak. Tapi tetap puasa sunat. Di antara puasa sunat yang Nabi sampaikan, kita pilih mana yang bisa kita kerjakan di 10 awal Zulhijjah tersebut. Itu hadis pertama. Jadi tidak khusus puasa saja. Bagi yang tidak sanggup silakan cari amal ibadah atau amal saleh yang lainnya. Nah, keutamaannya yang jelas disebut dalam hadis. Apakah 10 awal Zulhijjah itu amal saleh lebih baik dibanding berjihad di jalan Allah? Nabi jawab, ya. 10 awal Zulhijjah amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibanding berjihad di jalan Allah. Nah, harusnya itu sudah cukup kalau pahalanya luar biasa. Itu hadis pertama Bapak dan Ibu berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Kemudian berkaitan dengan ayat yang kita baca. Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah dan Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mampu berkorban tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, Nabi ancam, jangan dekat-dekat ke tempat kami salat hari raya. Mendekat saja jangan coba-coba, apalagi ikut salat dan duduk dengar khutbah, kan begitu.
Nah, ini semacam celaan dan ancaman bagi yang mampu tapi tak mau. Bagi yang tak mampu, ya sudah, tidak ada masalah. Dia tidak mendapatkan celaan dan ancaman tersebut. Berdasarkan hadis ini, beberapa ulama berpendapat, di antaranya mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, berkurban hukumnya wajib. Kenapa? Karena perbuatan yang diperintah oleh Allah, kemudian kita tidak melaksanakannya, maka kita mendapatkan celaan atau ancaman dari Allah ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menunjukkan perbuatan atau amalan yang diperintah itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak melakukan satu amalan, kita dicela oleh Allah atau oleh Rasulullah, atau dapat ancaman di akhirat atau hukuman di dunia, maka itu pertanda amalan yang kita tinggalkan dosa besar. Berarti menjalankannya wajib. Ada amalan kerajuan lah, dakwah kerajuan, dapat celaan, Allah melaknat, Allah tidak mencintai, Allah tidak memberikan petunjuk, berbagai macam bentuk celaan, atau bagi mereka azab yang sangat pedih, atau di dunia dipotong tangannya. Itu pertanda perbuatan yang kita tinggalkan itu hukumnya wajib. Tapi kalau tidak ada celaan, lalu kita tinggalkan, maka itu tandanya perbuatan tersebut sunat hukumnya. Karena kalau wajib, dicela orang yang meninggalkannya, dipuji orang yang melaksanakannya. Kalau yang sunat, dicela, tidak dicela orang yang meninggalkannya, dipuji orang yang melaksanakannya. Nah, oleh karena itu ada celaan, ada ancaman, tidak boleh mendekati tempat salat hari raya. Itu membuktikan kalau berkurban hukumnya wajib, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin berkurban dan tidak pernah meninggalkannya. Itu hadis yang mampu kurban tapi tak mau. Salah satu yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, wajib hukum berkurban karena ada ancaman bagi yang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Kemudian yang lain mengatakan tidak wajib, berdasarkan hadis, nanti kita jelaskan hadis berikutnya tentang wa arada ahadukum, mengaitkan kurban dengan keinginan. Yang wajib itu ingin tak ingin, wajib kita laksanakan. Suka tidak suka bapa dan ibu, wajib dilaksanakan. Mau tidak mau, kalau yang wajib itu kerjakan. Namun kalau yang sunat, kalau kita mau ya kita kerjakan. Kalau kita tak mau, ya sudah, tidak dikerjakan. Yang mengerjakan dapat kebaikan, yang tidak mengerjakan tidak dapat celaan dan siksaan. Kemudian dalam hadis itu disebut siapa yang mampu berkurban. Yang mampu berkurban, dari sekian banyak pendapat, 4 mazhab, keempat-empatnya punya standar yang berbeda. Yang mampu berkorban, kalau mazhab Hanafi itu orang yang punya harta senisab, jadi sama dengan zakat. Kalau dia punya harta senisab 85 gram emas, maka dia adalah orang yang mampu berkorban. Kalau tidak mau, jangan dekat-dekat ke tempat salat hari raya. Kemudian mazhab Maliki, yang mampu berkorban orang yang memiliki seekor kurban, atau dia memiliki harga seekor kurban, atau bahasa awaknya nyo punya piti 3 juta. Piti 3 juta, piti tabungan tersimpan berlebih dari kebutuhan pokok. Piti terletak dalam setahun, nyo tidak membutuhkan dana tersebut karena dana untuk kebutuhan pokok sudah tersedia. Nah, orang yang punya harta seperti itu namanya orang yang mampu berkurban, memiliki kelapangan rezeki yang lapang dari Allah untuk berkurban. Kalau ndak namuah, jangan dakik-dakik katampe salat hari raya. Kemudian kalau mazhab Syafi'i lebih sempit lagi, bukan berlebih hartanya dalam 1 tahun, tapi dia memiliki harga seekor kurban 3 juta rupiah, di mana uang 3 juta itu tidak dibutuhkan lagi untuk kebutuhan pokok tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Untuk 4 hari tersebut dia sudah punya biaya dan ada kelebihannya.
kelebihannya sampai seharga seekor kambing. Orang yang punya harta seperti itu, walaupun nanti tanggal 14 Zulhijjah dia kembali menjadi orang yang kurang, dia mampu berkurban namanya. Jadi kalau Malikiyah, ya 1 tahun. Dalam tahun tersebut dia tidak butuh dana tersebut berlebih. Kalau yang Syafi'iyah berlebih hartanya di 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Lebihnya itu bisa untuk beli kambing, itu mampu berkurban. Jangan dekat-dekat kalau tidak mau berkurban. Jangan dekat-dekat ketampik kami salat kecik Nabi. Kemudian yang terakhir, yang paling lapang, mazhab Hambali. Orang yang memiliki seekor kambing atau harga seekor kambing walaupun dengan cara berhutang, hutang yang tidak dimasuki oleh unsur yang haram, hutang yang dia punya kemampuan untuk melunasinya sekalipun menyicil sedikit demi sedikit, maka orang tersebut termasuk mampu berkurban. Pilihlah standar yang membuat kita masuk kategori mampu. Jangan sengaja pilih standar yang membuat kita tidak masuk kategori mampu. Berarti kita tidak berminat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi siapa yang mampu lalu tidak mau, dia yang kena ancaman. Kalau kita bisa dapat uang 3 juta dengan meminjam kepada saudara, berarti kita mampu. Kalau untuk beli rumah 400 juta mampu mencicilnya, motor 15 juta mampu mencicilnya, kambing 3 juta tidak mampu mencicilnya, itu tidak wajar namanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, hukumnya memang ulama tidak sepakat. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunat. Wajib dan sunat itu berlaku untuk orang yang mampu. Kalau yang tidak mampu, tidak ada. Jangan pasuan. Kau kambiang sia aku dah kambiang wak pinjam. Akan mengau dah je kambiang tu. Awak ka satu berkurban. Aba alwal berkurban. Nasi setiap hari saya indak bisa dapat dia awak dah. Makan sehari-hari saya sulit. Kau lah hutang lo untuk berkurban. Itu ndak ada perhitungan namanya tu. Beku hutang ndak terbayar pahala kurbannya ndak lo dapat dia awak. Karena hutang menghalangi amal ibadah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau awak berhutang untuk berkurban dan awak punya piti pembayarnya, bisa jadi piti awak di tangan orang, siap hari raya haji dibayarnya atau bayar hutang awak, silahkan. Awak punya pendapatan rutin setiap bulan, tapi kalau dicaliak jumlahnya tidak bisa langsung untuk ikut kurban. Harus dikumpul dulu sekian bulan, baru terkumpul biaya untuk berkurban. Silahkan dia berhutang. Tapi kalau dia sendiri punya hutang, lalu dia ikut berkurban, hutang tidak dia bayar, sudah beresiko dia. Amal ibadahnya tidak diterima atau tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hutangnya dilunasi. Kalau seandainya hutangnya sudah jatuh tempo, tapi dia bersedekah sunat juga, dia ikut kurban juga, bukan yang wajib itu yang dia lunasi, ini orangnya bisa berdosa karena menzalimi hak saudaranya karena sudah jatuh tempo. Kalau lah jatuh tempo itulah wajib awak bayar hutang. Kalau lah wajib bayar hutang tu jangan tunda je lagi. Kalau ditunda je tanpa alasan syar'i, awak termasuk orang yang zalim sampai hutang dilunasi. Tapi kalau alun jatuh tempo, awak bisa menyegerakan melunasi hutang. Awak bisa menunggu waktu wajib pembayaran jatuh temponya. Ketika alun jatuh tempo awak bersedekah, kemudian untuk bayar hutang dana tetap ada, maka silakan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua. Hadis pertama tentang amal saleh di 10 awal Zulhijjah umum. Tidak khusus puasa saja, tapi umum. Kemudian hadis kedua, orang yang mampu berkurban. Standar kemampuan sampai harta senisab. Mazhab Hanafi punya harga seekor kurban yang tidak dibutuhkan lagi uang tersebut untuk kebutuhan setahun. Maliki. Kemudian yang ketiga Syafi'i punya kelebihan harta di 10 punya kelebihan harta dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, di mana kelebihan harta tersebut
sampai seharga seekor kambing. Yang paling lapang yang nomor terakhir, bisa dapat harta untuk membeli kambing atau mendaftar kurban sekalipun dengan cara berhutang. Dengan catatan-catatan seperti yang sudah kita jelaskan. Kemudian seandainya kita berhutang untuk ikut berkurban, kemudian tidak ada kemampuan yang menurut perhitungan ada, tapi terjadi peristiwa yang membuat kita hilang kemampuan, maka yang seperti itu nanti bisa dapat zakat atas nama orang yang berhutang. Dia menyangka dia bisa, tetapi ternyata nak mampu. Terjadi sesuatu di luar kehendaknya, atau karena dia memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, selama uang yang dipakai berkurban atau kambing yang kita pakai berkurban didapat dengan cara halal, selama itu dipersilakan. Mau bagaimanapun teknisnya silakan. Wak masukan piti kekeciu setiap bulan 30.000 atau 300.000, berarti setiap hari masuk 10.000, silakan. Nanti 10 bulan lah 3 juta tu. Mendaftar lah lain, boleh. Atau di masjid itu dibuatnya, di papan tu, bulan Januari, Februari sampai nanti bulan Zulhijjah sampai Hari Raya Haji, disuruh jemaah menyetor 250.000 dalam 1 bulan. Dicatat sian ala setor, tidak dicatat sian ala setor. Beko nan lengkap, bisanya satu berkorban langsung. Boleh aja tu, silakan. Ada yang namanya butang mencicil, silakan. Mengkredit Ustaz butang. Assalamualaikum halal kan? Dan awak termasuk punya kemampuan melunasi, silakan. Kemudian awak suruh anak awak patungan, sudah patungan piti lagi kambo, kan begitu. Kumpulan piti lah, itu dagiannya kawak sebagai orang tua, satu lama berkorban, boleh itu, boleh piti dia lagi anak nama itu, kan halalnya. Jadi silakan. Ada lo malahan yang minta-minta piti karena anaknya, mak kalau kurban, tolong kirim pitihnya. Padahal ameh mak tu kadang-kadang pitinya sembuh, tapi nya agak malih mengeluarkan pitihnya. Ancak piti anak-anak saya dipakai lagi. Suruh anak tu berkurban ditampiknya tinggal. Mangalo disuruhnya ngirim piti ke awak. Boleh sih, boleh juga. Bila lebih utama awak beribadah memakai harat tu awak sendiri. Nah, kena berkorban tu ditampik, kita menetap supaya orang miskin yang ada di sekitar awak bisa dapat dagingnya. Kalau orang nak lebih jauh nan dapat sah juga, tapi kurang utama, kurang afdal. Kemudian harta yang didapat kalau pakai cara haram, jangan dipakai mendakik ke Allah. Harta haram itu bukan untuk ibadah. Harta haram tidak bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang didapat dengan cara haram tidak bisa disyukuri. Harta yang disyukuri itu yang halal. Maka kalau ingin bersyukur atas harta yang Allah berikan, yang halal cari. Kalau yang haram tidak bisa disyukuri. Aku nyambil harta dengan cara haram tu bersyukur dengan cara bersedekah. Nado. Man jam'a amalan biharamin thumma yatasaddaqu bihi falaysa alaihi ajrun bal isrun alaihi. Siapa yang mengumpulkan harta dengan cara haram kemudian bersedekahnya atau masuk kurban, kan ada daging yang disedekahkan itu. Anda ada pahala sedekahnya tu, yang ada justru dosa untuknya. Hadis Ibnu Khuzaimah, hadisnya hasan minimal. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, mau tidak mau dapatkan harta itu dengan cara yang Allah ridai, dengan cara halal. Karena harta haram tidak bisa kita mensyukurinya. Karena harta haram disuruh untuk mengembalikan kepada yang berhak. Kalau ambil dengan cara mencilok, balian ke orang nan jadi korban pencurian awak tadi. Kalau ikut dia merampas, balian ke orang nan awak rampas hartanya tadi. Kalau awak ambil dengan cara mengicuh, balian ke orang nan awak kicuh tadi. Kalau awak mendapatkannya dengan janji palsu, balian ke orang yang jadi korban awak tu balik. Bukan dipakai untuk beribadah. Sudah dikeluarkan zakat 2,5%,
nan awak korupsi 1 miliar tu keluar 25 juta nan 975 juta lagi jadi halal. Itu nan kelamaan dia awak. Itu nama model tu. Kalau yo halal tu hasil korupsi, kalau lah keluar zakat awak amuah tu kalau model tu. Ya, kan 2,5% keluarnya. 1 miliar 25 juta. Kalau 1 triliun 250 juta. Ya. Jadi yang lebihnya halalnya. Tidak ada. Ya. Hanya baik mengemis-ngemis. Ya. Ada pengemis rutin satu berkurban. Tidak tangguang-tangguang. Ampi ikut kambingnya satu kurban. Tapi hasil dari dia mengemis. Minta-minta. Kadang-kadang pengemis lebih kayu dari yang bukan pengemis. Bahkan ada satu kampung di Pulau Jawa, semua penduduknya tidak ada yang mengemis di kampung tersebut. Hebat kampung tu. Tak ada orang minta-minta di kampung tu dah. Kenapa? Karena semua penduduknya memang pengemis. Jadi sesama pengemis tidak boleh mengemis-ngemis. Jadi kemana mengemis? Ke kampung lain. Kalau di kampung tu, wak tak boleh minta-minta. Wak sama pengemisnya. Tak boleh dah cini. Maka keluar fatwa mengemis hukumnya haram. Memang ia haram. Kecuali nanti untuk golongan tertentu. 3 golongan kata Nabi. Yaitu orang yang mendamaikan 2 pihak yang bersengketa. Lalu menanggung semua biayanya. Nyoba cakap masalah piti. Kecak awak. Jangan bercakap je kalian lain. Piti kalian ambo tangguang. Tapi jangan cakap kalian tak. Jadi. Dicari piti di rumah. Rupa kurang. Minta lah. Sampai cukui, sudah tu berhenti. Minta-minta mengemis orang nan haratonyo habis. Habis dek bencana alam, di hondo dek air, diantam dek batu, atau digoyak dek kampo, kemudian hanyui dek tsunami. Habislah harato jadi orang miskinnya dalam waktu yang singkat. Minta lah sampai tercukupi kebutuhan pokok, sudah tu berhenti. Kebutuhan pokok sehari bara 50,000, minta lah dapat 50,000 lah berhenti. Kemudian terus berusaha untuk dapat pekerjaan, dapat pemasukan tetap. Minta-minta di jalan lah model tu. Kemudian orang nan bersumpah 3 orang. Kalaunya orang miskin, demi Allah si fulan tu orang miskin. Ya, dan inyo tahunya memang miskin. Maka orang tadi bisa meminta-minta sampai kebutuhan pokoknya terpenuhi, bukan untuk mempakayu diri. Kalau mempakayu diri, dapatlah ancaman. Man sa'alan nas takassuran, siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri, laisa fi wajhi muz'atu lahmin, tidak ada di wajahnya seonggok daging, tak ada seketik Allah je mungkunya berdagiang. Di hari kiamat bertemu dengan Allah, mungkin tak berdagiang sedikit pun. Kehormatannya habis. Karena meminta tu ibarat mencakar muka awak. Sehingga ada bekas cakaran. Minta sekali lagi cakar le balik. Kalau banyak minta, maka cakar-cakar mukanya, hilang kehormatannya. Siana meminta-minta untuk mempakayu. Maka kata Nabi SAW, bara api narako nan masuk ke mulutnya. Bisa jadi banyak dapat dinyo, bisa jadi saketek dapat dinyo. Maka jalan minta-minta untuk diri pribadi itu. Kalau untuk masalah meminta untuk kepentingan bersama, meminta untuk ndak kepentingan pribadi awak, itu lain lo ceritanya. Ikonan dilarang go minta-minta untuk mempakayu diri. Minta-minta padahal inyo ndak berhak. Kasih awak boleh minta-minta lagi ke penguasa. Boleh minta tu? Boleh. Meminta apa? Meminta hak awak. Kalau awak memang termasuk asnaf 8. Mintalah awak hak awak dari zakat yang dikelola dek penguasa tadi. Boleh tu. Tapi kalau tidak, jalan. Ya. Itu Bapak dan Ibu. Hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga. Ini juga ada dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhi, falyumsik an sya'rihi wa asfari hatta yudhiya." Siapa di antara kamu yang melihat hilal bulan Dzulhijjah, atau Bapak Ibu tahu kalau hilal lah nampak kerana ada pengumumannya, tahu awak kalau besok Dzulhijjah ala masuk,
Dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, wa arada ahadukum ayudahi, maka tahanlah dirinya memotong kuku dan rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Kurban itu kan hewan tertentu yang disembelih pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kini hewan tersebut awak berniat berkurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kuku rambut sia, kuku rambut orang nan berniat berkurban. Bukan kuku rambut hewan kurban. Ndak. Yang dilarang memotong tu kuku rambut orang dan berniat berkurban sesuai hadis tadi. Wa arada ahadukum ayudahi, dan ada salah seorang di antara kamu ingin berkurban. Nah, orang yang model tu tahan diri memotong kuku jo rambutnya. Jadi nyo tu baliaknya ke orang yang berniat berkurban, bukan baliak ke hewan kurban. Sehingga aduna memahami jangan potong kuku hewan kurban, jangan potong rambut bulu hewan kurban. Ya sialan nak memotong kuku hewan kurban. Baralah kadang kukunya tu. Mang Jawi tu berkukunya tu. Yang tu harus potong kuku. Yang tu alo digagagagan kuku-kukunya tu terbuang mana. Tak apa guna dia orang dah. Tak apa kuku nanya nak salah dia tu. Cacat kan? Ya cacat yang nak membatalkan ya kurban. Tapi kalau kurban tu memiliki cacat yang disepakati yang membatalkan, ya tak sah kurbannya. Serupa kakinya pincang, tu yang tak sah kurbannya. Ya, kakinya pincang tak sah. Kalau kakinya buntung bahas tak, ya tambah tak sah lah. Ya, kaki pincang saya tak sah, boleh nak punya kaki. Oleh kerana itu Bapak dan Ibu, hadis ini menjadi dalil bagi kelompok yang mengatakan kurban itu sunat hukumnya, karena bunyi hadisnya wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, baniatnya berkurban, maka sajak tanggal 1 sampai kurban di Dabiah jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Ya. Jadi hari terakhir bulan Zulkaidah, potonglah kuku itu supaya jangan panjang mana begitu. Itu hukumnya, ya, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunatnya. Yang jadi tanda, yang jadi perhatian di sini kalimat wa arada, dikaitkan kurban dengan iradah, keinginan. Kalau ada amalan berkait dengan keinginan, itu tanda amalannya sunat hukumnya. Kalau ingin di kerajaan, kalau ndak inginnya ndak di kerajaan, awak memilih sesuai keinginan. Kalau nan wajib ndak bisa pilih-pilih ada. Kerajaan, ndak ambo memilih ndak bisa. Nan wajib tu ingin ndak ingin kerajaan, mau ndak mau kerajaan, suka ndak suka kerajaan, tu nan wajib. Bahasanya model tu. Tapi kalau bahasanya sianan ingin, sudah. Tanda ndak wajib tu tu. Umar bin Khattab sengaja tidak berkurban untuk memberitahukan kaum muslimin kurban tidak wajib. Maka dua hukum kurban. Yang pertama sunat, sunatnya muakkad kerana Nabi rutin menjalankannya. Yang kedua wajib hukumnya. Ada yang ketiga. Yang ketiga ko dipakai di negari-negari Arab, yaitu ala kulli ahli baitin udhiyah, untuk setiap rumah kurban seekor. Untuk cik rumah keluar kurban seekor. Walaupun isi rumah tu 100 orang, cukup seekor kambing, dapat 100 itu kurbannya. Karena Nabi mengatakan ala kulli ahli baitin udhiyah, untuk cik rumah keluar seekor kurban. Jadi bisa orang yang di rumah tu patungan, bisa. Itu makanya ada ceramah, berkurban di Indonesia kok aneh. Kok aneh? Karena satu orang satu ekor kambing. Padahal Nabi mengatakan cik rumah bisa seekor kambing. Cik rumah tu baraya orang isinya tu. Bisa 10 bisa, 20 bisa, 30 ekor. Kadang rumah banyak isi tu. Atau bisanya patungan dalam rumah, iya bisa aja. Yang penting cik rumah tu keluar seekor kambing.
Nah, yang kami pahami dalam satu rumah itu, kalau satu orang sudah ikut berkorban, itu meliputi semua yang ada di rumahnya. Tapi yang pemilik seekor kambing itu tetap satu orang. Ya, harta dari satu orang, bukan harta milik beberapa orang. Nah, kalau seandainya bisa model tu, kok mendaftar awak namusia negeri buek. Ya, seekor kambing dibuat nama keluarga bapak fulan. Bara orang keluarga. Ada 10 orang. Jadi seekor kambing ko patungan 10 orang tu. Seperti itu. Ada yang cek boleh ya. Makanya di mana ko? IPDN. Bayu 50,000 seorang. Bali untuk kurban. Ampe ratu praja dapat ampe ikut sapi. Dia ampe sapi itu milik ampe ratu orang. Itu baca itu. Sementara Nabi mengatakan innal baqara tujza an sab'in. Satu ekor sapi itu untuk 7 orang. Kalau bisa model itu untuk Nabi mengecek seekor sapi bisa 7 orang bisa ternyata untuk cek rumah lebih 7 orang untuk cek model. Makanya Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Rushd mengklaim 1 ekor kambing milik 1 orang. Itu sepakat ulama, kata Imam An-Nawawi dan Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Dibantah oleh Imam Syaukani. Galat katanya, keliru. Bukankah hadis Nabi mengatakan dari satu rumah itu keluar seekor kambing, wajib tu. Ala caranya tu. Kok patungannya, kok mengumpul piti sama-sama, barado kumpulan, dapat kambing lah tu. Cuma masalahnya punya usia beko, kan itu. Kalau dia awak kan beko bapanggi itu. Kelompok sapi nomor 1. Yang pertama fulan, yang kedua Haji Fulana, kan begitu. Kok seiko kami yang bisa punya sekampung, lah beko tu. Bahkan ada yang mengusulkan siapa namanya? Islam liberal indak masuknya lagi dabiah mendabiah tu. Bantu awak balik ke zaman kuno dabiah mendabiah tu. Bantu persembahan ke gunung lah, dabiah iku, dabiah itulah. Apalagi ada orang yang tersinggung kalau jawi di dabiah. Siapa yang tersinggung tu? Tentu nak menyembahnya, tersinggung kadang, parang semua orang tu. Jadi daripada awak menyakiti saudara awak sesama manusia, anda usahlah awak banyak-banyak berkorban. Apa caranya? Gubernur awak berkorban. Habis pasnya mendabiah tu baca, ya Allah, terimalah kurban ambo untuk masyarakat Sumatera Barat. Lah tu cik. Kan ada dah. Ya Allah, ini kurbanku untuk keluargaku. Ya Allah, ini kurbanku untuk umatku. Kan ada hadisnya. Jadi apa pakai itu? Jadi orang tak tersinggung, anda banyak nani dabi segala macam. Ancak lusul ni mah. Kalau memang bisa model tu, serupuna Nabi kerjakan. Allahumma hazihi min Muhammad wali ummati Muhammad. Ya Allah, kambing ini untuk dari Muhammad untuk umat Muhammad. Nabi Nabiah. Kau dariku untuk keluargaku, Nabi Nabiah. Kau dariku untuk keluarga, untuk umatku, Nabi Nabiah. Bisa tak yang lain pakai model tu? Bisa tak? Karena dalam hadis tu tak ada, kau khusus Nabi model tak ada dah. Mana satu kurban pak? Ya kan Nabi lah berkurban untuk awak, kami tu. Bisa tu, model tu maksudnya. Ya tu pak. Nah, aku makanya ada memang. Yang ketiga, cek rumah seekor kambing. Minimal. Artinya, yang di rumah tu bisa mempasamuannya. Tapi kalau Imam An-Nawawi, Ibn Rushd tak bisa. Yang bisa di pasamuan tu unta, cek, kemudian itu, sapi. Maksimal 7 orang. Anda bisa seekor sapi dah, tapi punya saham 10 orang, anak muda. Yang adanya 1/7 saham masing-masing. 1/7 tu seekor kambing. Lebih dari 1/7 silakan. Kurang dari 1/7 tidak bisa. Mendaftarnya, siapa nama di wek nama kami berdua. Bakok berdua, yo kami patungan beli kambing kau.
Berarti pemilik seekor sapi anda 7 dah, jadi 8 orang anda. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, kalau dia mau pakai yang seperti itu silakan. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mesti didudukkan dulu. Apakah memang las pakai seekor kambing itu minimal itulah saham kepemilikan satu peserta, atau boleh kurang dari 1/7 atau seekor kambing, karena seekor kambing konyo bayu 1 juta surang. Nah, itu. Apakah yang dalam rumah tu maka suiknya inyo peserta kurban, sehingga inyo ndak lo boleh motong kuku, ndak boleh lo motong rambut beko, atau yang dapat larangan motong kuku, motong rambut orang nan dibuean namanya. Nah, ternyata dijawab dek syekh nama pendapat model tu, yang dapat perintah ndak memotong kuku, memotong rambut, yo orang nan satu kurban, orang nan di dalam rumah tu ndak dapat perintah itu. Berarti orang yang di dalam rumah tu ndak satu berkurban namanya, cuman nyo dapat berkah dek anggota keluarganya ada nak berkurban. Nah, itu. Itu betul eh. Kau nak motong kuku serumah tu, ya. Nak lo berani fatwa model tu. Tapi tidak usahlah kecian punya orang nan aneh ya. Ya, awak tidak tahu yang dipakai di Indonesia kau lah sesuai Allah. Kalau di negara Arabnya dah biasa orang, telok dia. Kalau ibu-ibu mah telok dah biasa orang sikoh. Ya, peserta kurbannya ibu hajah fulan. Kemudian ada biarlah seorang bu. Ya sudah ibu tu menabiah pingsan langsung ibu tu, meninggal langsung. Itu. Ya, telok darah celik darah. Ya, ada korbannya, ada kurban siko. Ya, ada lo korbannya. Ada saja. Ya. Teknis yang Nabi tunjukkan beribadah itu tidak satu. Ketika awak tahu cara yang Nabi tunjukkan itu tidak satu, ajan awak mengecek model ko, ya aneh nanti ya, malu aneh pula. Ya, ada dasarnya kok. Akan orang merang model tu, dikecian aneh awak. Nah, kalau orang nama airnya nak tantu dengan sapinya menyapa. Ya, orang nama membaca Allahu Akbar. Ya. Awak kalau takbir dalam salat tu, Allah tu kan kalau menurut ilmu tajwid 1 alif panjang itu. Ya, 1 alif tu kira-kira 2 ketukan. Lah tu. Kalau lebih dari itu tu bakal labian takbir yang nama itu. Di dangah lo takbir masih haram tu. Ya kan ada imamnya Allahu Akbar, ada mubaliknya tu. Allah, berapa panjang itu? Ya, itu salah tu orang tu. Ternyata takbir dalam salat tu boleh sampai 7, ya, 7 alif, 6 alif boleh sepanjang tu. Tapi yang paling kuat panjang gerakan, panjang takbirnya, pendek gerakan, pendek takbirnya. Dari tagak ke sujud itu panjang tu. Dari sujud kedua tu pendek tu. Sesuaikanlah dengan gerakan tersebut. Aku pakai cian orang tu overdosis, tentu ya orang ni. Ya, kalau overdosis orang. Kalau azan bah tu Allahu Akbar tu. Kan harusnya Allah 1 alifnya. Baralah panjang azan tu. Allah 10 alif lah itu diketuk lah lebih 10 dah. Allah. Artinya ya Allahnya. Ini masalahnya apa aja ibu? Mau panjang 1 alif, mau panjang 2 alif, mau panjang 3 alif, kok ada 100 alif? Artinya itu nyo. Makna tidak berubah do. Karena nyo tidak Al-Quran do. Kalau Al-Quran yo pakai tajwid awak baconyo, kecuali berfatwanya awak kalau bahasa Arab wajib pakai tajwid. Antah kok model tu. Aja mengecek-ngeceknya pakai tajwid tu. Ya, nyo mengecek je kawannya. Ya, kaifa haluk. Kalau yang biasa kan model tu. Nyo tanya. Tu pakailah danguang tu, mengecek tu. Ya, kaifa haluka bi khairin alhamdulillah. Atau ya bi khairin minallah wa ni'mah. Ada danguang selo bi khairin minallah wa ni'mah. Apa cik kita orang gilo di Arab tu? Mengaji kau je. Ya, dek Al-Quran tu makanya bisa model tu. Ya, dan ini tak merubah makna dia. Ya, minas sama tu kan mat wajib tu. Tapi kalau mengecek biasa, ya. Anzalallahu minas sama imam. Itu kan mat wajib. Mat wajib tu wajib panjang tu. Nak mau 1 alif saja tu. Tapi kalau dalam percakapan, ya. Ndaklah. Oleh karena itu, kalau caronan ditunjukan tu lapang,
Serupuna lawak bahas, ya, Umar bin Abdul Aziz, tidak ada yang lebih menggembirakan hatiku selain berbeza pendapatnya para sahabat. Kenapa gembira beliau kerana sahabat beza pendapat? Karena kalau pakai cara iko, ada contohnya dari Nabi. Wak pakai cara iko, ada contohnya dari sahabat. Sahabat tentu mencontohnya kepada Nabi SAW. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau yang dipakai ditampai awak kala biasa, salah satu cara, dan itu masih dalam sunnah Nabi, silakan. Kalau ingin pakai cara lain, ya sudah silakan. Ada beberapa saudara awak yang ingin mulai mendabiah surang-surang, silakan. Ya, dapat dia mendabiah langsung surang, ya. Kemudian membagi langsung nyambiak dan segala macam. Terserah kalau ingin model tu. Tak perlu luak sebagai pengurus mengeluh-ngeluh. Orang kini ustaz main surang-surang segini, biasalah. Nah, asalnya memang model tu. Awak boleh buat kepenetian, boleh diwakilkan, silakan. Kotorannya awak nak masalah, surang-surang awak nak masalah. Asal jangan daging ni makan surang-surang, kalau itu nak sah juga. Ya, cak surang-surang awak supaya tu pak, supaya tak perlu dibagi. Orang tak tahu awak mendabiar, awak mendabiar malam-malam macamnya. Itu yang tak boleh. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi cara Nabi menunjukkan tak cie. Itu yang harus awak fahami. Ketika terjadi model tu, dipilih dia orang naniku. Awak pilih naniku, sudah silakan. Masih dalam kategori menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia awak punya pendapatnya model tu. Seekor sapi 7 orang maksimal. Kurang 7 orang silakan. Artinya seekor sapi bisa punya 2 orang. Kanunan satu punya saham 4/7, yang satu punya saham 3/7. Dan surang berkorban ampe ikut kambiang, dan surang berkorban 3 ikut kambiang. Ampe tambah 3, 7 ikut kambiang. Mana kali dah biar 7 ekor kambiang atau seekor sapi? Pilihlah. Ya, orangnya bisa berdua, tapi kambiangnya mesti 7. Ya, bukannya orang ber7, kambiangnya 2, anak muara. Ya. Mana rancak? Dabiah 7 ekor kambiang atau dabiah seekor sapi? Kau boleh keduanya kau? Tapi pertanyaan kami, mana lebih afdal? Mana lebih afdal Bapak dan Ibu? Kecik saudara awak, kambing. Kenapa kambing? Karena Nabi berkurban dengan kambing. Tak ada hadis Nabi berkurban dengan sapi. Dijawab lain. Dengan sapi, kenapa? Dagingnya lebih banyak. Dijawab lah. Tak, daging sapi memang lebih banyak, tapi daging kambing lebih berkualitas. Tu jawab menjawab, tu sakit hatinya. Habis tu aja daftar student aja. Pola tu nama model tu. Biasalah. Kalau ikut banyak daging. Kalau ikut dagingnya lebih berkualitas. Ya, memang tak banyak sebanyak, tapi kualitasnya baik. Ya, boleh namanya tu. Di situ ada keputusan. Muncul ketua panitia menetapkannya. Daripada awak mendabiah 7 ekor kambing, biarlah seekor sapi. Mana rancak, sapi atau kabau? Itulah tu. Jamus. Ya, bakarah sapi, jamus kerbau. Kalau Sumatera bagian ke bawah-bawahnya tu, di bawah Sumatera itu Riau, Jambi itu kerbau. Mana lebih rancak? Kalau mencari dari segi banyak daging, rancaklah kabau. Tapi kalau mencari dari segi kualitas, rancaklah sapi. Mencari dari segi kalau dari banyak dagingnya, kabau lah. Banyak sedekah. Tapi kalau ikut walaupun tak sebanyak kabau, tapi sedekah awak gadang juga kerana kualitasnya. Dia kan tak ada nombor itu. Ada masing-masing kelebihannya. Itu nanti celiak. Harus kambiang. Kalau nak kambiang tak sah. Malah nak sah belum Nabi ngecen 7 orang untuk seekor sapi. Walaupun sapi di masa Nabi mungkin jarang kerana namanya untonya. Kemudian kambing domba. Nah, oleh kerana itu Bapak dan Ibu, itu semuanya pilihan. Yang diperdebatkan orang adalah mana yang lebih afdal. Kau boleh. Dapat pahala, tapi mana lebih afdal. Itu yang berbeza pendapat. Kan harusnya tidak lo bercakap itu. Tidak lo harus memecah atau memisahkan diri dari jamaah. Kan tidak harus. Kalau itu di kerajaannya, itu gulu namanya. Bakal labian dalam masalah berbeza pendapat.
Jadi orang yang berniat berkurban dari tanggal 1 sampai kurban disembelih, tahan diri memotong kuku, memotong rambut, kecuali ada keperluan. Keperluannya ainyo punya cucu baru lahir. Menggendong-gendong cucu kalau kuku panjang bego bisa melukai ya bayi tadi yang kulitnya walung kareh lai. Takutnya terluka. Ya, karena ada mungkin yang kukunya panjang kemudian tajam, maka khawatir melukai bayi yang akan dia gendong setiap hari. Itu ada keperluan namanya silakan potong. Kemudian rambut ya. Maka suiknya kau ijan dipotong rambut itu. Kalau wak menyisir rambut, datu ada rambut nan tinggal disisir tu kan naik waktu ndak. Ya, apa siap mandi itu sikit rambut. Siap sikit rambut, ada rambut nan tinggal. Karena apa tu tendak tu? Ibu-ibu pun lain. Ibu-ibu kalau bersikit pasti ada rambut nan putihnya tu. Ya. Nah, dalam masalah seperti ini, itu tidak ada masalah sama sekali. Itu tidak disebut memotong rambut. Ya. Kau kesengajaan biar gunting potong, biar cabui-cabui, itu yang tidak boleh. Kalau menyisir rambut, kemudian ada naronto, awak mandi keramas, kemudian ada naronto, itu silakan. Yang sampai nak mandi lo, nak keramas-keramas lo 10 hari. Ya. Jadi Pak, Bu, aku masalah penting Pak. Ya. Jangan sampai apa seketi jambu. Ya. Ambo nak kawal sikit-sikit 10 hari ke ya. Bagus itu. Awak tapi berkorban Pak. Tahan diri motong rambut, motong kuku. Jadi kalau mau sikit rambutnya sama-sama tahulah Pak, banyak rambut nak rontok bego tu. Ya, bego kuku kamu mau panjang, bego kok terosok Pak luku bego, mohon maaf saya. Kalau itu nak masuk. Ya, silakan. Kalau kurban nanti namu mereka meninggal gitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau barang yang didapat, misalnya barang orang kehilangan, kebetulan bisa mencapai kurban itu, Ustaz. Dan diumumkan tapi tidak ada orang yang punya, makanya dari kurban. Ya. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, orang berkurban, yang berkurban itu sudah meninggal dunia. Bisa enggak? Bisa. Kalau dia berwasiat sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia berwasiat, daftarkan nama berkurban. Maka wajib ahli waris menyisihkan harta warisan yang ditinggalkan seharga seekor kurban. Itu yo namanya yang dibuat di sini. Karena ketika nyo mengecek daftarkan, inyo masih pemilik harta. Tapi kalau nyo tidak ada wasiat, nyo tidak punya harta lero, karena harta berpindah kepada ahli waris otomatis. Maka orang yang meninggal tidak diperintah untuk berkurban ya, karena memanglah meninggal. Tapi tiba-tiba ada orang meninggal tertulis di sinan, mungkin nyo berwasiat. Kalau nak berwasiat tapi tulis jo di sinan, ada mungkin keluarganya menulis nama orang yang meninggal tu karena nyo berkorban niatnya untuk orang yang meninggal. Ya, kalau bagi kami, ko jalan nan rumi, nambah balik-balik, nambah debat-debat orang. Ayo ujung-ujung saya pi berdebat dulu. Ya, ambo berkorban untuk ibu ambo. Kamu dah tu. Ibunya lah meninggal. Kini apaknya Pak? Apa nak dapat tu? Apa nak dapat? Kecapak dalam kubur anak sabir. Ya. Keciknya bisanya lah ye kalau ndak dia ulah hamba ciknya. Padahal ada yang ditunjuk Nabi. Nyo satu kurban. Dapat apa jamak nak mati itu pahalanya. Bahkan kalau Syekh Albani itu dalam kitab Ahkamul Janaiz tanpa diniatkan dapat itu. Kau kalau anak orang tua ya, berkorban anak tu seekor sapi, dapat apa jamaknya yang meninggal tu pahala seekor sapi berkorban. Allah iringkan kepada orang tuanya. Itu tidak bertentangan jo hadis idza matal insanu inqata'a ya anhu min amali illa salas. Kalau meninggal seseorang terputus amalannya kecuali 3. Taputuih amalan orang yang mati itu kepemilikannya. Jadi orang kalau mati ibunya tidak bisa memiliki apa-apa lagi. Tak bisanya salat lain, tak bisanya puasa lain, tak bisa cari piti, tak. Yang bisa dimilikinya 3 saja. Walaupun dia mati, nanti 3 tetap miliknya. Sedekah ketikanya masih duit. Dan sedekah tu masih berfungsi. Itu miliknya tu.
wakaf. Kemudian ilmu yang bermanfaat, waktu itu nyajan ilmu tu kemudian dipraktekkan de orang na nyajakan. Nyo meninggal ilmu tu masih dipraktekkan. Tu amalan punya nyo pahalonya tu. Ya, selama orang mengarjokan anak dia janyo, inyo dapat pahala mengalir. Kemudian yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh ko suruh manja sedekah jariah tu. Ada orang bawa wakaf karpet. Ku kan masjid ku wakaf karpet orang. Paralu wak sebelum salat pasang niat. Sengaja aku salat di masjid ini, semoga yang berwakaf karpet dapat pahalanya. Paralu tak? Paralu tu. Sebelum mengaji apa aja ibu, mari kita berdoa semoga pahala dapat dia orang nak wakaf ke masjid ko. Perlu tak? Tak perlu tak. Ketika awak ajarnya salat, puasa Senin Kamis lah. Dia awak majar puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamisnya. Kemudian awak meninggal, perlunya memasang niat. Ya, semoga pahala Senin Kamis ambo dapat lo dia orang nan majar ambo. Bisa? Ya, tak perlu. Kayuan nak apa? Tak perlu doh. Ini otomatis. Anak saleh. Perlu anak tu berniat untuk orang tuanya pahala amal saleh. Tak perlu dah. Kenapa? Karena orang tuanya adalah penyebab inyo ada. Kalau tak berusaha orang tuanya, tak ada anak kau. Anda ada anak kau, tak ada amal saleh tu. Agi piti, pergilah kuliah ke Mesir. Pergi kuliah ke Mesir, pulang di Mesir, nyajai kampung tu. Apa ibadah orang di kampung tu. Dapat orang tu pahala ibadah. Nan maja dapat pahala orang nan nyaja. Awak nak membiayai dapat kerana awak menjadi penyebab anak tu punya ilmu. Ilmu tu dibagi ke orang sekampung. Tak perlu dah. Sebelum awak mulai kaji, awak doakan. Dapat pahala orang nak membiayai berkuliah. Tak perlu dah. Tu otomatis tu. Adik anak kau penyebabnya adalah orang tua, maka orang tua punya saham dalam mengadakan anak itu kan begitu. Ada anak nan melompek sedih di tabik serang. Nak siapa nak dari tabik keluar sini. Ada tu. Ya. Tu karajo apa emak ya. Ya, dicari padusi nan elok. Dia mau nikah jam bonda, lai aku mahar ambo lagi ya. Tu bau sahonyo berapa ilo ke dokter program ibu hamil wak ya. Lah 2 tahun tak je punya kini program mana kan usaha namanya tu. Kini anak tu berkorbannya. Kalau nak dilayan anak kau dek padusi tadi ibu, bisanya korban tu? Tak bisa ada. Makanya anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka sarumannya karpet. Salamunya magiahkan kebaikan, mengalir kebaikan tu ke orang tuanya. Sebagaimana mengalir kebaikan tu ke orang yang bawa karpet. Tiba dia awak lain lo terjemahannya. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan doa anak yang saleh. Ketika diterjemahkannya doa anak yang saleh, lalu akiceknya ndak anak awak saja doh, anak orang ke bisa mendoakan awak. Jadi ndak diajar anak supaya anak saleh, ndak anak orang kan banyak anak saleh tu. Biarlah jangan mendoakan. Kan lain. Sedekah jariah tu punya inyo. Ilmu yang bermanfaat tu inyo. Baku anak saleh kau ndak punya inyo. Baku anak saleh anak orang bagai. Kan aneh terjemahannya tu. La jaleh bunyinya min waladin salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya, ndak doa anak saleh. Anak saleh yang mendoakan tu jauh bedanya tu. Nyo disabui anak saleh de inyo mendoakan orang tuanya. Kalau inyo nak mendoakan orang tua ndak anak saleh nama tu. Kini anak nama dia tu nak beramal, dapatlah apa je ibunya. Kalau awak buat cik saja amak awak sana dapat. Ya, banyak nan harus ke diduduan. Dipanggil dia pengurus almarhum fulan, tibonya tu ndak. Ya. Tibonya. Ya kau nak tibonya mengapa panggil je orang. Jadi orang mati panggil je. Ya. Naknya bawa wasiat, berarti adonyo bawa amanah. Sian nak dapat perwakilan amanah tu. Anaknya maju. Kalau bawa wasiat tu. Pikir nak ada orang mengada. Ya. Tiba-tiba majunya. Apa sia? Yang dipanggil almarhumah pak. Bakok laki-laki yang keluar. Ya, ambo wakilnya pak. Oh wakilnya. Bilanya mewakilkan? Bilanya mewakilkan? Bisa awak angkit diri awak seorang sebagai wakil. Sementara orang tak ada menunjuk awak dah. Bisa. Ya, ambo ko wakil siano. Yo siano tu mewakilkan ke siapa? Tak ada mau. Bisa diri awak mangkit. Tak, awak jadi wakil dia awak ditunjuk orang. Kau nak tunjuk tak ada dah. Amanah pasal tak ada dah. Hanya tunjuk sendiri dia seorang dari wakil. Dua adalah tu masalah nama dia. Ya. Ohnya ada mengirim SMS tak?
Bila tu mimpi. Mimpi itu tidak dalil. Ya. Nah mimpi jadi dalil itu untuk orang awam nanti. Ya. Nah oleh kerana itu Bapak dan Ibu, masalah yang seperti itu rumit jadinya. Anak punya ratus ya, nan mati atau nan indik. Orang mati nak punya ratus lagi kecuali nyawa wasiat tadi. Tapi kalau lah tidak ada nyawa wasiat meninggalnya, aputuh kepemilikannya terhadap harta, pindah ke ahli waris. Anak disuruh berkorban tu orang mampu tu nan punya piti orang nan indik. Cek lagi kalau nyawa niat bersedekah untuk orang mati, di situlah bisa masuk dalilnya. Ya Rasulullah, ibu ambo mati mendadak, kalau nyawa tidak mendadak meninggal, anyo akan bersedekah. Boleh kamu bersedekah untuk ibu ambo yang meninggal? Ambo dapat pahala, ibu ambo dapat pahala. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat wa azunnu in takallamat tasaddaqat hal laha ajrun in tasaddaqtu alaihi wa li ajrun. Hadis Imam An-Nasai. Yo Nabi bersedekahlah. Adik kurban tu ada yang disedekahkan, maka bisa dipakai hadis ko. Maka kalau awak berniat untuk orang yang meninggal, ayo awak berniat bersedekah untuk orang yang meninggal, sedekahkan daging tu sadonyo. Jangan satu makan. Awak satu makan tak? Satu. Tu berarti awak sedekah, tu minta balik nama tu. Panjang lidah nama tu. Ya. Ada dua adalah kasus tu. Bagi mazhab Hambali boleh kau makan, bagi mazhab Syafi'i tak boleh ada. Kerana awak berniat untuk sedekah untuk orang mati. Sedekahkan sadonyo. Kecuali awak dapat konfirmasi kalau awak boleh makan. Ya, kerana kalau awak niat untuk nak mati kini terserah yang nak mati tu. Kadi sedekahkan sadonyo atau kadiagiannya kawa. Ado dapat awak. Kalau nyo ada konfirmasi kau nyo WA lah, kau nyo SMS lah. Ya. Nyo kalau mati kau. Biarlah. Nyo keciknya boleh 2 kilo ambil. Ada dua lah masalah tu. Apa doal kalau ingin bagi orang tu pahala kau caranya? Berkorban awak, nama awak dibuat, awak datang menceliak, awak bagian ambil jatah awak, makan ambil berkah. Orang tua dapat, ndak amak saudara. Apa jo amak awak dapat? Lebih simple, lebih kuat dasarnya. Ya niat awak untuk membuat ibu bapa dapat pahala. Kan itu tujuannya. Mengacar rumit itu Nabi lihat. Dan orang nak sepakai nak balik-balik itu. Lagian pada prinsipnya nan berkorban adalah orang yang mampu, dan orang yang mampu itu adalah orang yang punya uang. Orang mati nak punya uang itu, ya. Kenapa? Karena itulah milik ahli waris. Kemudian pertanyaan yang kedua, dapat pitih sarago seko kambiang. Boleh awak pakai korban Ustaz? Karena orangnya ndak datang-datang jom ambil pitihnya. Kalaulah diumumkan setahun, ndak tiba orang nan punya mengambilnya, sekehendak hatimu. Nan jale arif hasanah ke Nabi. Umumkan selama setahun. Tu kalau nan tercecer tu harato nan tahan lama. Kalau bakwan sadrom dapat jangan diumuman lah setahun. Tu capek lagi yang orang miskin ya sudah. Kalau rela dapat pahala dan punya bakwan. Tapi kalau piti ameh perak semua macam, tu umumkan setahun. Kalau orang yang nak datang, maka sekehendak engkau ingin untuk apa silakan. Setahun ya. Kemudian pengumumannya ditampik-tampik yang memang di mana menemukan di situ dulu. Kemudian tampik-tampik yang bisa diketahui oleh orang banyak. Jangan pengumumannya di balik dapur, nak mu ada tu. Ya, pengumumannya di muka kulkas itu nak pengumuman. Kemudian kalau piti nanti itu 100,000, kemudian awak ingin mengumumkannya di koran, biayanya dah 1,000, kalau namu ada masih dah kan namu itu. Ya, siapa tahu dia awak 100,000 tu tak guna berarti dah keteknya. Dinyo 100,000 tu mungkin gadang. Jadi piti sebut 100,000, biaya pengumumannya 2,000. Kau rugi tu Ustaz? Ndak. Kalau piti tapi kalau pahala ndak rugi dah. Kalau awak ndak ingin menunggu sampai setahun, takui awak tak pakai piti ko kerana awak tahu ko ndak hak awak. Silakan sedekahkan dengan niat. Kalau nak punya piti rela, sedekah tu untuk inyo. Kalau beko ternyata nyo ndak rela, ambo nak punya sedekah, pitihnya ambo ganti. Itu Bapak dan Ibu umumkan setahun. Ya. Jadi tidak bisa langsung daftar dah, umumkan setahun dulu. Kalau tidak datangnya harus bisa dipakai sekehendak hati kita. Tentu nan dipakai itu untuk jalan yang benar ya, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 3 hadis kita sampaikan. Amal saleh di 10 awal Zulhijjah, kemudian kemampuan bagi orang yang berkorban, ancaman bagi yang tidak mau. Kemudian orang yang berkorban
tahan diri memotong kuku dan rambut sampai hewan kurban disembelih. Hukum kurban berdasarkan dua hadis. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau ingin ditambahkan, ada yang mengatakan satu rumah, satu ekor kurban. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا